Nah, Lanjut, Met. lanjut ya. Nah, yang tadi nih, yang pertama Iki bahas. Kadang kalian nulis surat lamaran kerja itu ditulis apa diketik? Halo gengs, gue Ahmed. Gua Rizky. Selamat datang di channel Bro Pabrik. Nah, Met, sekarang kita mau bahas apa sih? Nah, Kian gengs, kali ini kita akan ngebahas tentang tips-tips membuat lamaran kerja. Jadi Ki, nih surat lamaran kerja. Ngomong-ngomong tentang surat lamaran kerja, biasanya kita kan ada yang suka udah familiar, ada juga nih bagi lulusan-lulusan yang 2021 atau mungkin kemarin 2020 masih bingung gimana sih tips-tips buat lamaran kerja yang gimana ya, yang bisa Kayak diterima. misalnya contohnya gini ya, Met ya. Tulisan tangan apa print ya kalau surat lamaran kerja itu? Nah, itu juga enak sih kalau dibahas kita, ya kan? Terus nih, jadi ceritanya tadi gua sambil searching kan ya Ki ya. Ya. Di sini ada beberapa nih tips-tips dari Google sih sebenarnya. Nah, maunya gua nih mau nyocokin nih antara tips-tips yang di sini sama pengalaman-pengalaman kita nih. Lu juga kan udah berapa tahun? 5 tahun kan? Oh juga udah 7 tahun. Udah pasti banyak lah kita nulis-nulis kayak ginian. Nah, kita mau mencocokkan nih kira-kira tips-tips yang diberikan sama Google ini cocok gak sama yang udah kita jalanin gitu kan. Pasti ada yang beda sama yang samanya gitu ya guys sih. Iya sih. Coba kita dari awal dulu. Nah, Bahas apa dulu nih? ngebahas di sini sih dari Google katanya kita harus jelas nih nyantumin kepada siapa surat lamaran ditunjukkan. Kalau lu kayak gimana sih? Kalau gue sih biasanya kalau surat lamaran tuh ya ditujuinnya pasti ke personalia sih, Met. Dari awal pertama bikin sih. Ya pasti ya ke personalia. Cuman katanya di sini tuh kayak harus gini loh Ki, kayak namanya tuh di orangnya tuh dijabarin gitu. Maksudnya kayak lu kan namanya Rizky Septiana, misalkan si personalnya tuh Rizky Septiana. Jadi harus kita tuh harus tahu nama. Nah, kayak gitu. Betul, setuju gak sih? Kurang sih karena ada beberapa pabrik ya, Met ya. Kalau setahu gua sih nggak ada yang nyantumin nama HRD-nya atau personalianya sih. Iya sih, kita jarang juga ya. Iya. Paling kebanyakan kita juga langsung kepada head apa sih namanya? HRD sih. Iya, HRD ya. Iya. Atau gue biasanya sih kepada personalia langsung gitu Iya sih. sih. Selama gue 7 tahun di dunia buruh pabrik, gue belum pernah nyantumin sih jujur, kecuali misalnya di lowongan pekerjaannya tuh lamaran ditujukan kepada bapak atau ibu ini. Mungkin kayak iya, gitu ya. Mungkin ya. Mungkin Tapi kayak gua selama gitu. ini belum pernah sih lamar kerja yang langsung ada namanya gitu. Gue juga sama sih Ki. Jadi gengs nih, untuk tips yang pertama mungkin kalau misalnya di lowongan pekerjaannya dicantumin ya Ki ya. Misalnya lamaran ditujukan kepada bapak atau ibu ini. Nah, kalian harus menulis nama itu selengkap mungkin kayak gitu, kayak jabatannya, nama belakangnya kayak gitu. Tapi untuk umum mungkin ya, untuk umum itu nggak perlu deh ya kayaknya ya. nggak perlu sih kayaknya. Kayak misalnya kita mau lamar kerja ke PT Mayora nih, Ya, ada lowongan, tapi nggak ada dicantumin nama HRD-nya. ya udah ini aja. Biasa aja ya? Biasa aja kayak gitu sih, gengs. Yuk lanjut yang kedua. Yang kedua tuh isinya harus singkat, padat, dan nggak bertele-tele gitu, gengs. Kalau itu mungkin umum kali ya. Umumnya emang begitu ya, Met ya. Iya sih, tapi Semuanya isinya sama deh. kebanyakan juga ada yang kayak gini, misalkan contoh yang maaf nih ya, misalkan adik-adik yang baru lulus apa gimana, biasanya perkenalkan nama saya bla bla bla, saya dapat
info lowongan kerja ini dari gini-gini. Oh, emang ada loh. Ada yang kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Beneran ada yang kayak gitu. Soalnya gue juga dulu pernah kayak gitu. Itu awal-awal. Mungkin karena ketidaktahuan ya. Karena ketidaktahuan kayak gitu. Kan sudah berbagai pengalaman. Oh ternyata kayak gitu tuh gak perlu tahu. Itu kayak bertele-tele kayak gitu. Jadi langsung ke intinya aja. Nah untuk Iki gimana sih biasanya? Kalau gue sih biasanya ya Met ya langsung ke dengan hormat, terus langsung nama, langsung biodata ya kayak gitu ya. Biodata sih langsung persyaratan-persyaratannya apa aja nih, terus maksudnya apa, maksudnya tujuan. Oke. Gitu sih. Ya jadi gengs kayaknya nggak perlu ya yang kayak bertele-tele banyak-banyak bla bla. Cukup langsung kita dengan hormat. Misalkan terus yang biasanya kalau gue ya, ini gue ya, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini, gitu kan, terus benar, langsung biodata kita, nah langsung deh maksud kita itu apa harus jelas. Nah di sini juga katanya posisinya itu harus cantumin. Lu kayak gitu gak? Tergantung ya. Tergantung dari si pabrik buka lowongan untuk posisi apa nih. Ya, betul. Tapi kadang ada kan yang buka posisi ada lowongan aja tapi nggak nyantumin gitu ya posisinya apa. Kita cukup gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu sih menurut gue sih kemana dulu kita mau tujuin lamaran itu. Misalnya ke PTA dan di situ ada info tentang posisinya, mungkin dicantumin lebih baik sih. Iya sih ya. Dicantumin lebih baik. Tadi yang ketiganya itu posisi yang dilamar tuh harus jelas. Kita tuh maksud ngelamarnya tuh kemana kayak gitu. Itu kalau dicantumin di lowongan kerjanya ya. Iya. Kalau enggak ya apa ya kayak gimana ya? Kalau enggak nih misalnya kalau enggak ada biasa sih mungkin. Biasanya kayak gimana? Maksudnya langsung yang tanda tangan di bawah ini. Nama terus di bawahnya biodata kita, syarat-syarat lamaran kerja. Dengan ini bermaksud untuk melamar pekerjaan. Gitu ya. Gitu aja ya. Gitu aja gengs katanya. Ini pengalaman kita ya gengs ya dibandingkan dengan yang Google sarankan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu katanya kita tipsnya itu cantumkan pendidikan terakhir. Nah, di sini cantumkan pendidikan terakhir. Biasanya yang dicantumin itu pendidikan yang paling tinggi kita. Bener gak? Iya sih, bener. Ya kadang orang tuh nyantumin dari SD, SMP. Oh, ada juga ya begitu. Ada juga, serius ada ya kayak gitu. Aja dari mana? Ya faktor ketidaktahuan lagi sih ya. Tapi kalau gua sih maksudnya pas awal-awal mau ngelamar kerja nggak sampai segitunya sih. Ada juga ya kayak gitu. Maksudnya ada kayak gitu loh. Jangan nyampe SD-nya dia di mana nih, SMP-nya di mana. Padahal nih, gengs, HRD itu baca surat lamaran kerja itu dia skipping. Maksudnya skipping tuh dia baca cepat. Intinya tuh dia nggak mau langsung ke intinya aja. Dia tuh udah pada tahu kayak gitu mana informasi yang harus dia butuhkan kayak gitu. Jadi cukup cantumin pendidikan terakhir yang paling tinggi kalian kayak gitu. Misalnya gue kan SMA ya, mohon maaf ya, gue SMA. Gue kan D3 ya. Enggak sih baru. D3 berarti misalkan langsung D3 jurusan apa kayak gitu. Seperti itu, gengs. Nah, lanjut ya. Nah, yang tadi nih yang pertama Iki bahas. Kadang kalian nulis surat lamaran kerja itu ditulis apa diketik? Nah, itu sih yang jadi masalah. Gimana? Iki gimana? Di pabrik sih nggak ada ketentuan itu harus di print atau ditulis ya. Ya sih bener nggak ada sih. Tapi bukan sepengalaman sih. Ini saran dari orang tua sih ya Met ya. Saran dari orang tua sih Met. Saran dari orang tua itu ditulis tangan Met. Karena HRD itu karena mungkin belajar psikologi ya, HRD itu belajar psikologi gimana dia bisa mengetahui karakter orang dari tulisan, Met. Iya, nah kalau di sini tuh namanya grafologi Ki. Namanya tuh karakter tulisan tangan tuh disebutnya grafologi kayak gitu. Grafologi gitu. Jadi kayak tulisan tangan kita tuh bisa mewakilkan
karakter kita kayak gitu. Nah, untuk diketik sendiri itu sih sebenarnya nggak ada larangan juga ya. Itu nggak ada sih sebenarnya. Mau tulis tangan, mau ketikan juga dua-duanya punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Ya. Coba misalkan sekarang kelebihan diketik apa Ki? Pasti tulisannya lebih rapi dong. Kalau salah tinggal hapus tinggal backspace atau tinggal delete gitu kan. Nggak perlu kita ganti kertas lagi kalau tulis tangan. Cuman kekurangannya itu jadi katanya sering ini Ki, kayak bisa menjiplak gitu loh. Jiplak copy paste gitu loh. Misalkan Iki punya surat lamaran kerja, ya udah tinggal copy paste, tinggal ganti nama aja sama biota gua gitu loh. Iya gak sih? Nah, kalau surat lamaran kerja yang pakai tulis tangan itu lebih personal, lebih berkarakter kayak gitu sih. Cuman ya itu kelemahannya, kalau hapus lu gak bisa pakai type apalagi nyoret, lu harus langsung ganti kayak gitu sih. Berarti nih saran dari gue ya mungkin lebih prefer kemana nih? Lebih ini ke tulis tangan sih. Tapi untuk masalah di print sendiri mungkin boleh juga sih menurut gua. Cuma yang lebih disaranin tulis tangan. Coba gengs, kita mau tahu sih kalian Teams di tulis tangan apa di ketik ya, di print out kayak gitu nih. Soalnya selama gua 7 tahun nih, gua belum pernah sih Ki jujur diketik. Sama ya kita ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang di print dan sekarang udah bekerja mungkin. Ternyata itu nggak berpengaruh ya. Iya, ternyata juga ya. Mungkin bisa dibagiin tipsnya juga kalau misalkan diketik itu tipsnya gimana kayak gitu. Kayak fontnya mungkin kan font juga ngaruh dong. Biasanya kan Times New Roman atau apa gitu kan ya. Iya, Arial kayak gitu. Mungkin teman-teman tuh adik-adik yang baru lulus belum ada tahu kayak gitu ya. Iya. Takutnya kan yang di print ada yang tulisannya aneh-aneh. Iya. Graffiti gitu kan. Mumpung rapi apa gimana. Biar keren gitu ya. Simbol-simbol apa kita kan nggak tahu ya. Adik-adik jangan ya. Nah, untuk selanjutnya itu tuh harus jelas nama. Yang keberapa nih? Terakhir ke-6 ya? Ke-6 terakhir deh kayaknya. Terakhirnya itu bukan posisi, tanda tangan kita itu harus jelas plus harus nyentuhin nama jelas kita kayak gitu. Nama jelas, gak boleh disingkat, gak boleh nama panggilan tentunya kayak gitu. Nah, ini juga pengalaman gue ya. Kalau misalnya di awal pembukaan itu diawali dengan hormat. Dengan hormat itu terakhirnya tuh hormat saya berarti kayak gitu. Lu kayak gitu juga sih? Maksudnya di atas itu di awal-awal pembukaan itu dengan hormat. Iya, misalnya kan yang terhormat bla 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 bla. Terus di bawahnya lagi kalau gue ya, ini kalau pengalaman gue dengan hormat. Terus kita udah nyebarin baru di bawahnya tuh hormat saya kayak gitu. Jadi dengan hormat saya. Jadi satu format gitu loh. Kalau gua sih umum mungkin gitu ya, Umum mungkin kayak gitu. Ya, dengan hormat dan hormat saya. Emang ada perbedaan lain? Ada juga ada juga yang misalkan kalau teman-teman muslim mungkin biasa menggunakan salam misalnya nih ya, mau pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, emang ada ya, Met ya? Ada juga, pasti ada juga. Tapi gue belum pernah nemuin. Maksudnya kalau gue bikin surat lamaran tuh pasti dari Google dong, Dari pasti juga sama. Karena dalam bentuk tulisan. Iya. Tapi gue belum pernah lihat ada yang pakai salam. Lamar kerja pakai assalamualaikum deh. Mungkin dia lebih ini ya. Apa kita tahu nggak juga mungkin. Nggak salah juga dong. Nggak salah, benar-benar nggak salah juga dong. Mungkin dia ingin. Ya mungkin dia kebiasaannya pakai salam mungkin kan secara muslim kayak gitu kan. Jadi dia pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ke bawahnya itu wassalam. Nyambung nggak sih kalau kayak gitu? Wassalam. Itu ketentuan dari mana Davidnya? Gak tahu sih, tapi ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi yang benernya gimana nih, Met? Bukan benernya ya Ki. Kita nggak masalah yang bener apa enggaknya. Kita hanya berbagi pengalaman, siapa tahu jadi referensi kalian nih gengs. Jadi saran dari gua terus jarin juga kan nih. Jadi dengan hormat
hormat saya. Kalau gue nggak ada saran apa, enggak sih, soalnya gue juga copy paste ya kayak gitu. Cuma nggak tahu misalnya emang ada ketentuan di atasnya assalamualaikum, di bawahnya nggak boleh hormat saya, nggak boleh. Soalnya kan itu ada assalamualaikum di atas, itu udah lo salam pembuka, salam penutupnya mana? Kan harus ditanda tangan kan? Iya, maksudnya kan assalamualaikum hormat, itu kayak gak nyambung gak sih, kayak gak sinkron gitu. Kan kalau assalamualaikum berarti terakhirnya wassalam gak? Wassalam dong. Wassalam. Iya. Wassalam tanda tangan nama. Begitu. Iya. Ya kalau menurut tapi kurang sih ya. Ya kita nggak tahu ya kurang apa banyak, iya. Cuman kayak kita nyaranin jadi itu untuk bisa ini lagi dong ya. Kayak apa? Ya, teman-teman di sini ada yang surat lamarannya pakai assalamualaikum, waalaikumsalam, terus diterima kerjanya mungkin. Nah, berarti nggak ada salah. Iya. Tapi tergantung HRD-nya juga sih, Ki. Iya. Bener gak sih? Iya sih. Tapi gitu. Kadang HRD tuh nggak apa ya? Nggak sedetail itu sih, Met. Nggak sedetail itu sih. Karena mungkin yang lamar juga banyak kan. Tapi gak menutup kemungkinan loh, Ki, ada yang sedetail itu. Iya sih. Misalnya untuk posisi-posisi tertentu memang yang buka lowongan kerjaan itu cuman beberapa space doang. Misalkan cuman 20 orang nih bukanya. Terus yang lamarannya tuh banyak kan. Jadi yang diterima cuma 20, terus bisa ada waktu gitu harinya ngelihat satu-satu, ngelihat tulisannya, kerapihannya kayak gitu. Itu bisa jadiin nilai plus ya. Iya, nilai kayak plus. Gitu sih. Menurut kita nih ya, menurut kita menurut gak sih? Menurut kita berdasarkan pengalaman kayak kita kayak gitu sih. Nah, ini kan udah dibacain nih semuanya nih. Nah, untuk teman-teman mungkin yang sekarang lagi apa Ki? Lagi lamar kerjaan, ngebolang lah istilahnya ya, istilah anak yang baru lulus ngebolang kayak gitu. Mungkin referensi obrolan tadi kita itu bisa jadi referensi kalian kayak gitu ya. Buat bikin surat lamaran kerja ya. Bisa gak sih, Ki? Bisa lah ya, bisa ya. Berdasarkan pengalaman kita Nih kalau pun misalkan kalian masih bingung, mungkin kalian bisa nanya di kolom komentar ya. Boleh. Kalau kalian bingung atau mungkin kalian mau ngomen tentang video kita gitu, kurang ini, cuman ya di sini balik lagi kita gak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, kita hanya berbagi pengalaman yang sesuai pengalaman kita ya. Iya. Kayak gitu. Udah kali ya, Ki? Udah sih. Udah. Terima kasih untuk kalian yang telah memencet tombol subscribe. Jangan lupa untuk apa, Ki? Like, komen, dan share videonya ya. Oke. Bener dong. Oke. Baik, terima kasih dan salam. Terima kasih dan semangat kerja. Sampai jumpa.